Apa kabar nih? Semoga teman-teman semuanya dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, senang sekali hari ini saya Mia Safira bisa menemani teman-teman semua dalam ngobrol-ngobrol di podcast kali ini, ngobrol membahas manajemen sumber dana bank syariah. Tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu telah hadir bersama kita Zulrahmi. Assalamualaikum Rahmi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sekarang ini sangat baik. Alhamdulillah ya. Boleh dong sedikit perkenalkan tentang diri Rahmi? Kenalan ya, kalau nama saya Zulrahmi, prodi manajemen bisnis syariah, semester 7 lagi sibuk-sibuknya untuk penyusunan skripsi, dan hobi saya itu seperti ini tadi dulu. Jadi selain kuliah, apa aja sih kesibukan Kak Ami tadi? Soalnya saya dengar Kak Ami ini hobinya mendaki gunung gitu kan. Apa sih kesibukannya selain kuliah itu? Coba bisa dijelaskan. Jadi untuk kesibukan aku selain kuliah itu sekarang aku itu sebagai pengurus FPTI Kota Medan, dan untuk rakernya kami mulai dari tanggal 1 November. Selain kesibukan dalam itu, aku juga sekarang jadi ketua panitia Palusu untuk anggota baru. Itu sih. Wah, jadi Kak Ami ini nggak hanya aktif di kuliah, tapi aktif di luar kampus juga ya? Ya, betul sekali ya. Masya Allah, senang sekali ya bisa menghadiri Rahmi di sini untuk sharing bersama kita terkait manajemen sumber dana bank syariah. Dari judul kita sendiri ya, kan manajemen sumber dana bank syariah. Dana berarti itu membahas tentang permodalan ya Kak? Ya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu apa sih Rahmi fungsi modal bank syariah? Jadi fungsi modal bank syariah itu terdapat 3, yaitu memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Nah, yang kedua yaitu sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pembiayaan. Hal ini juga merupakan pertimbangan bagi operasional bagi regulator untuk menentukan batas jumlah maksimum pemberian kredit terhadap para setiap individu nasabah. Nah, untuk yang ketiga, seperti menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kerugian bank secara relatif dalam rangka untuk mendapatkan suatu keuntungan. Baik, berarti fungsi modal bank syariah itu ada 3 ya yang kamu jelaskan tadi ya. Oke, untuk selanjutnya nih ya, kalau jenis-jenis dana sendiri yang kami ketahui itu apa aja sih? Jenis permodalan bank syariah. Nah, untuk jenis permodalan bank syariah itu terdapat 4, yaitu modal disetor, tambahan modal disetor, modal sumbangan, dan selisih penilaian kembali aktivitas. Oke, berarti ada 4 ya teman-teman jenis-jenis dana sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Rami, itu ada modal disetor, ada tambahan modal disetor, modal sumbangan, dan selisih penilaian kembali aktiva. Benar begitu kan? Ya. Baik Rami. Oke, untuk selanjutnya nih, bagaimana kecakupan modal bank syariah? Nah, untuk kecukupan modal bank syariah yang ketiga, yaitu bank syariah yang ada di Indonesia, merupakan hal terpenting dalam bisnis perbankan yang memiliki tingkat kecukupan modal baik, menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Nah, sebab kecukupan modal bank yang sehat itu menunjukkan keadaan suatu bank yang tersebut. Oke, jadi modal bank syariah ini sangat penting bagi bisnis perbankan ya teman-teman. Kalau untuk penetapan KAR sendiri bagi perbankan Indonesia itu bagaimana? Nah, untuk penetapan KAR itu untuk perbankan Indonesia. Untuk penetapan KAR perbankan Indonesia terdapat aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan bahwa bank-bank yang ada di Indonesia harus memenuhi tingkat maksimum sekitar 18% KAR, yang artinya bank harus memiliki modal yang minimal 8% dari total risiko aktivitas bank tersebut.
Baik, berarti tingkat minimum kami sebesar 8% dari total risiko aktiva bank ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi terakhir nih Kami. Coba jelaskan aktiva tertentu bank menurut risiko atau KTR bank syariah. Nah, untuk aktivitas tertimbang menurut risiko ATMR bank syariah yang ada di Indonesia, aktivitas tertimbang menurut risiko ATMR syariah aplikator demam risiko adalah faktor pembagi dari K. Dalam perhitungan ini mencakup aktivitas yang tercantum dalam nilai K atau aktivitas yang bersifat administratif, sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingent. Nah, dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga terhadap masing-masing jenis aktivitas tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya berdasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktivitas tersebut. Baik, terima kasih Rahmi. Nah, teman-teman, tadi semuanya sudah dijawab dan dijelaskan oleh Rahmi. Mulai dari fungsi modal bank syariah, jenis-jenis dana sendiri, cakupan modal bank syariah, penetapan KAR untuk perbankan Indonesia, serta aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR bank syariah. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini dapat menambah pengetahuannya tentang manajemen sumber dana bank syariah. Terima kasih teman-teman semuanya, terkhusus Rahmi yang telah menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Kalau begitu, saya Mia Safira pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.